Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Pemirsa JTV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari terakhir ini kabar kasus COVID-19 varian terbaru kembali muncul dan ramai dibahas di sosial media termasuk media-media arus utama. Pemerintah Indonesia, Departemen Kesehatan, di daerah juga ada Dinas Kesehatan terus memantau perkembangannya. Meskipun tidak se ekstrim atau mungkin juga bisa katakan semenakutkan varian-varian terdahulu, munculnya varian baru ini tetap menjadi pertimbangan apalagi kita sekarang ini di depan mata saat-saat jelang libur Natal dan Tahun Baru. Dan dari bacaan-bacaan yang sudah kita terima dari redaksi, ternyata jumlah kasus COVID varian baru ini lumayan dan trennya naik. Nah, untuk membahas tentang tren ini kita juga akan bahas dalam Optimis Jatim Bangkit dengan sorotan utama waspada COVID-19 melonjak Jawa Timur dengan narasumber sesudah informasi redaksi berikut ini. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat sejak akhir Oktober 2023 lalu akibat kemunculan subvarian baru dari Omikron seperti EG.2 dan EG.5. Kementerian Kesehatan menghimbau agar warga tetap waspada setelah mereka mencatat peningkatan akumulasi kasus COVID-19 tiap pekan dalam beberapa waktu belakangan. Menurut Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, ada peningkatan sampai 267 kasus per minggu. Tak hanya di Indonesia, situasi serupa juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Peningkatan kasus COVID-19 ini menjadi sorotan terutama karena menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Juga adanya temuan bakteri Mycoplasma pneumonia yang juga banyak menjangkiti anak-anak dan lansia, meski tingkat fatalitas lebih rendah dibandingkan tingkat fatalitas COVID-19. Kementerian Kesehatan menghimbau warga tetap waspada, berhati-hati ketika akan bepergian ke luar negeri maupun negara-negara yang sedang mengalami peningkatan kasus COVID-19. Optimis Jatim Bangkit bersama Panjenengan Sedoyo, pemirsa JTV dengan tema besar waspada COVID-19 melonjak di Jawa Timur. Nah, untuk pendalaman kita akan ngobrol dengan narasumber. Beliau adalah epidemiolog kesehatan dan PJ Koordinator Substansi Surveillance Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ibu Wahyu Wulandari SKM MKes yang sudah rawuh ke studio. Bu Wahyu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan nggak batuk gitu ya? Oh, betul. Enggak. Karena muncul lagi. Alhamdulillah. Baik, kita juga punya kesempatan bergabung dengan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Beliau adalah Dr. Rosidi Roslan yang sudah sambung dengan kita. Assalamualaikum Pak Roslan. Waalaikumsalam. Ini sapanya Pak Roslan atau Pak Rosidi, Pak? Oh, Pak Rosidi aja. Pak Rosidi, terima kasih. Karena kalau saya panggil Roslan itu teringat dengan penyanyi, Pak. Oh iya, betul. Nanti siap nyanyi juga, Pak ya? Ya bisa juga. Oh siap, kalau begitu. Dan kita tersambung juga secara daring dengan Dr. Windu Purnomo yang juga tersambung dengan program kita secara daring. Dr. Windu, Assalamualaikum Dok. Oke, baik. Jadi nanti mic-nya dibuka saja Dok. Terima kasih untuk rawuh bersama kita. Kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber di studio dulu untuk pendalaman awal. Waspada COVID-19 melonjak di Jawa Timur. Mungkin Bu Wahyu bisa kasih gambaran. Saya yakin pemerintah juga sudah terus memantau perkembangannya. Dan kalau dibilang kondisi jumlah, ini ya, kan kabarnya melonjak. Itu di Jawa Timur seperti apa Bu petanya? Ada sedikit peningkatan dari beberapa 2 minggu terakhir ini bahwa kasus COVID yang terdaftar di New Record bahwa ada peningkatan 1,7 kali dari minggu lalu. Jadi dari 36 kasus menjadi 70-an kasus sehingga ada sekitar 15 sampai 30 kasus per minggunya. Jadi ada sedikit peningkatan. Tapi dibanding dengan pada waktu dulu yang sampai ribuan enggak, sekarang masih ada peningkatan dari ini. Gitu aja. Ada kalau peningkatannya itu pelan atau eksponensial? Pelan. Pelan, iya, pelan. Enggak sampai ratusan kayak dulu enggak. Kita ada 2 kali peningkatan 2 kali gitu. Kalau gejalanya sendiri apakah sudah ada tanda-tanda yang mungkin perlu dikhawatirkan atau perlu dapat perhatian? Kalau
COVID itu kan tetap ada, Yeah. gitu ya, tetap ada di masyarakat. Kita harus tetap waspada. Jadi memang kasusnya itu ada peningkatan, apalagi nanti ini menjelang Nataru ya, tahun baru, sehingga orang-orang kan berkumpul untuk liburan nih, mau liburan kemana, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa ada di Singapura dan Malaysia itu ada peningkatan. Betul. Nah, kita juga mungkin nanti dari KPKP bisa menjelaskan bahwa mungkin ada kita harus ada waspada. Ya jangan dulu deh ke sana. Tapi kalau mau ke sana ya harus dengan prokes gitu, prokes yang ketat atau gimana. Jadi itu. Terus ada juga bahwa kita tetap untuk kesediaan bahwa di Vaskes bahwa tetap masih ada kalau terjadi masyarakat terjadi gejala yang mengarah ke COVID ataupun timbul gejala, segeralah datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Bagi dia nanti akan dilakukan pemeriksaan apakah itu ke COVID atau bagaimana. Itu. Nanti kalau sudah greges-greges terus ke puskesmas ternyata positif, wah ya, karantina berarti Bu ya? Belum tentu. Tadi nanti dilihat dulu apakah dia gejala ringan atau apa, itu bisa isolasi mandiri di rumah. Saya nanti juga pendalaman kira-kira di rumah sakit apakah sudah ada pasien yang sudah harus ngamar atau seperti apa datanya, nanti kita coba dalami. Saya geser ke Pak Rusidi dulu. Pak Rusidi, ini saya kalau dari kacamata warga, mungkin pintu masuk yang paling gampang itu adalah lalu lintas orang keluar masuk. Kalau dari KKP sendiri, khususnya KKP kelas 1 Surabaya, apakah ada semacam strategi atau justru peningkatan kewaspadaan untuk monitoring orang keluar masuk, Pak? Ya jelas ya, karena kita tahu bahwasanya kantor kesehatan pelabuhan itu dia memang salah satu tugasnya adalah di bidang kekarantinaan kesehatan. Ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat dari Undang-Undang ya, nomor 17 tahun 2023 itu khusus di pasal 359 sampai 367 ya. Jadi artinya ada pengendalian wabah di pintu masuk gitu. Kemudian ada di Permenkes juga ada itu ya, Permenkes tahun 2023 ya, nomor 10 ya. Di pasal 5 di situ dijelaskan gitu ya. Kemudian apa upaya kita yang sudah kita lakukan? Ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kita melakukan semacam koordinasi lintas sektor ya. Jadi artinya lintas sektor yang ada di bandara. Kemudian di pelabuhan. Jadi yang terlibat di sana adalah otoritas bandara, otoritas pelabuhan, bea cukai, imigrasi, kemudian agen pelayaran, maskapai. Ya banyak di sana kita sudah lakukan, artinya kita memang waspada terhadap hal ini. Kemudian yang kedua, kita secara internal kita juga melakukan penguatan ya, terhadap personal kita. Ya tentunya bagaimana personal kita itu kuat dalam melakukan surveillance. Nanti kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Surveillance itu apakah juga termasuk travel warning semacamnya gitu, Pak? Ya, termasuk kita melakukan pemantauan. Pemantauan kalau seandainya memang ada pelaku perjalanan, ya artinya dia ada sesuatu lah ya. Jadi kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi artinya pemantauan ketat di pintu masuk. Jadi penguatan di sana. Kemudian di tata laksana juga pencegahan, pengawasan di pintu masuk. Kemudian yang paling penting seperti yang dijelaskan oleh Bu Wahyu, Dinas ya Bu Wahyu ya, itu masalah apa namanya komunikasi, informasi, edukasi di bidang kesehatan. Itu kita perkuat di pintu masuk. Tentunya selain di artinya untuk selanjutnya nanti kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan otoritas ya, otoritas kesehatan di wilayah. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kota, Puskesmas. Nah, kita bermainnya di sana. Baik, nanti saya juga ingin tahu apakah sejak adanya peningkatan kewaspadaan, monitoring dan screening, sudah ada temuankah di lapangan? Nanti kita coba dalami dan sekaligus kita ngobrol dengan Dr. Windu Purnomo sebagai epidemiolog dari Universitas Airlangga dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit.
Optimis Jatim Bangkit pemirsa JTV, libur Nataru, Natal Tahun Baru dibayang-bayangi dengan waspada COVID-19 di mana angkanya melonjak di Jawa Timur. Nah, untuk pendalaman saya juga bergeser ke Dr. Windu Purnomo sebagai epidemiolog dari Universitas Erlangga. Dr. Windu, kalau kita berangkat dan menggunakan filosofi orang lama gitu, pengalaman adalah guru yang paling baik. Di 2020 mungkin kita tersentak dan kaget gitu. Tapi setelah perjalanan waktu dengan 2023, kita sudah punya pengalaman dalam hal COVID-19. Dengan munculnya varian baru ini, apa yang Dr. Windu bisa jelaskan kepada masyarakat pemirsa JTV supaya tetap tenang dan waspada? Monggo, Dok. Ya, jadi begini Mas, sebetulnya ini bukan varian baru ya, variannya tetap Omikron. Ya, jadi tetap Omikron, kemudian subvariannya itu kan yang lagi beredar di Indonesia itu kan XI.5 dan XI.2 ya. Dan itu pun bukan baru. Karena XI.5 itu ditemukan di Indonesia itu sejak April ya, April 2023. XI.2 itu sejak Agustus 2023. Jadi artinya bukan baru, cuma memang ada peningkatan ya pada hari-hari ini. Ya tapi peningkatannya juga dalam arti transmisi komunitas kita ini masih terjaga lah ya, jadi artinya tidak mengkhawatirkan banget gitu, tapi waspada. Jadi kasus konfirmasi kita ini kan cuma untuk Jawa Timur ya, konteksnya Jawa Timur tuh hanya 0,09 per 100.000 penduduk ya, padahal batas bahaya terendah itu kan 20 ya, kita 0,09 gitu, jadi jauh banget ya, masih artinya masih aman lah gitu ya. Rawat inap juga datar aja, kecil, sangat kecil rawat inap di rumah sakit ya, jadi cuma 0,01 per 100.000 per minggu itu ya, per minggu ya, itu batasnya itu kan 5 gitu, dan kita 0,01 Mas, jauh banget. Kematian 0 gitu, sudah minggu-minggu, berbulan-bulan itu ya 0 gitu ya. Jadi artinya gini, bahwa memang ada peningkatan kasus ya, karena memang ya seperti influenza kan kadang-kadang meningkat ya Mas ya, kadang-kadang meningkat ya. Ini juga gitu, tapi tetap ringan ya, ringan, gejalanya itu sebagian besar tanpa gejala meskipun dia positif. Dr. Windu? Dok, saya izin dengan situasi seperti sekarang dengan angka penularan juga mungkin pasien yang harus opname atau mungkin juga dirawat di rumah sakit kecil dan angka kematian juga 0, apakah bisa dikatakan ini perlu tetap waspada masyarakat Jawa Timur atau masyarakat pada umumnya supaya tidak meluas, Dok? Bagaimana? Betul, tetap waspada tentu ya, sama seperti dengan penyakit lain kan ya. Apapun itu penyakit itu kita harus waspada ya. Jadi waspada dalam arti begini, kita kan sudah punya pengalaman 3 tahun ya, yang sangat serem juga itu Pak, apalagi di tahun 2021 itu serem-seremnya itu varian Delta ya, tapi sekarang alhamdulillah lah varian maupun subvarian baru itu makin ringan ya. Betul. Nah, tapi waspada, karena apa? Karena orang yang daya tahan tubuhnya rendah ya, karena kecapean dan sebagainya, terutama kalau dia punya penyakit penyerta ya, gampang mempunyai gejala berat kalau dia tertular. Ya kan, jadi itu yang paling penting ya. Jadi kebiasaan hidup bersih dan sehat itu, PHBS lah ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu yang harus menjadi budaya ya, budaya. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, jadi misalnya makan yang bergizi ya, kemudian seimbang, istirahat cukup ya, kemudian olahraga ringan dan lain-lainnya, tidak merokok dan sebagainya. Itu yang harus menjadi budaya sehingga daya tahan masyarakat itu menjadi cukup memadai, tinggi gitu, sehingga tidak mudah terkena, artinya bisa tertular ya, tetapi tidak menjadi berat. Dan jangan lupa masker itu selalu dibawa lah ya, dibawa itu tidak selalu dipakai enggak, dibawa di dalam tas ya, di dalam dompet ya, kemudian atau di mobil itu tetap tersedia masker. Jadi kalau misalnya suatu saat kita ketemu dengan orang yang sakit ya, lagi batuk-batuk, ya kita pakai masker lah. Tapi kalau enggak ada apa-apa, nggak usah dipakai. Kalau ada teman kita juga batuk-batuk atau demam gitu,
kasih masker supaya dia tidak menulari orang lain. Iya, siap. Ya kan? Betul, Dan betul. kalau di kerumunan misalnya kita Nataru nanti kita akan bepergian ya, kemudian lagi rame-ramenya di tempat-tempat wisata. Ya kalau kita merasa tidak aman pakai masker. Jadi Siap. dibawa masker itu. Inji, Tidak siap. harus dipakai Izin, ya, Dok. tapi Inji, bawa. siap. Ya. Baik, izin saya ke Bu Wahyu dulu. Bu Wahyu, kalau dari angka Dr. Windu tadi memang memang naik, tapi Iya. pertambahannya atau pertumbuhannya itu kecil gitu ya, Kecil, dan ya, juga tingkat fatalitasnya juga sudah masih ya, nol gitu ya. Ini apakah sudah indikasi bahwa program booster kemarin atau imunisasi kemarin dikatakan sudah mampu menjadi benteng membangun imunitas di kalangan masyarakat, atau seperti apa kalau dari kajian kawan-kawan dinas kesehatan? Oke, jadi untuk vaksinasi COVID Yeah. ya kemarin kita lakukan pada dosis primer yaitu dosis 1 dan 2 kita sudah mencapai sekitar di atas 85 ya. Yang dosis 1, dosis 2-nya 80-an. Nah, untuk dosis lanjutan ini masih agak sedikit nih. Dosis lanjutan untuk yang dosis 3 dan 4. Yeah. Jadi ada juga beberapa masyarakat yang mungkin pada hari ini belum melakukan vaksinasi, itu juga ada mungkin ya. Kan kita bukan satu ada kan kita masih mencapai 85. Oh, padahal sisanya 15% kan belum mungkin Yeah. belum sempat atau gimana. Kita masih ada pelaksanaan vaksinasi COVID di fasilitas kesehatan. Jadi di puskesmas. Jadi silakan datangi puskesmas minta untuk vaksinasi COVID. Itu ada. Apakah program ini juga ada biayanya barangkali untuk yang belum sama sekali barangkali mau mengawali vaksinasi? Kalau di enggak gratis, kalau Gratis di ya? puskesmas itu gratis, nggak ada, datang aja, daftar kapan dilakukan pelaksanaan vaksinasi. Kalau untuk yang booster barangkali untuk sama. Jadi dia kan sudah dia sudah mendapatkan berapa kali vaksinasi, bisa datang langsung, kan datanya masih ada. Oh gitu. Iya. Dan langsung bisa minta dan dilayani. Langsung bisa minta dan dilayani. Biasanya teman-teman nih mengumpulkan dulu ya. Jadi kan kita harus juga buka vaksin satu file misalnya untuk 5 dari sekian orang gitu ya. Nah, itu harus dikumpulkan, nanti jadwalnya sudah ada. Jadi jadwal itu biasanya sudah disebarkan melalui Instagramnya masing-masing Vaskes ataupun mau melalui lainnya, media sosial lainnya, itu sudah ada bahwa dilakukan pelaksanaan vaksinasi. Sebelum saya ke Pak Rosidi, saya juga penasaran, apakah ada kecenderungan request jenis vaksinnya? Oh, saya nggak mau Sino, saya mau yang AstraZeneca, saya mau Pfizer, mau yang apa sekarang masih ada seperti itu? Sekarang yang ada vaksinnya itu Inavac, jadi belum ada yang lain lagi. Jadi vaksin yang ada di Indonesia ya sudah produksi Indonesia, ya Inavac sudah ada. Baik, saya ke Pak Rosidi. Pak Rosidi, sejak adanya peningkatan kewaspadaan gitu, apakah negara-negara yang punya kecenderungan angkanya naik seperti Singapura, Malaysia, kedatangannya menjadi perhatian ekstra atau sudah ada temuan barangkali sejak situasi dimonitor? Ya, memang tugas utama dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan itu melakukan upaya cegah tangkal keluar masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan di wilayah pelabuhan, bandara, sama termasuk pos lintas batas darat negara. Ya. Dan kemudian dalam prosedur pengawasan kita, jadi kalau kita lihat kan apakah Singapura, Malaysia atau peningkatan COVID di beberapa negara itu menjadi perhatian, iya pasti kita apalagi pelaku perjalanan luar negeri gitu. Dan kita lakukan dua hal di sana. Yang pertama kita melakukan ya nanti kalau teman-teman nanti pengunjung penumpang nanti kita lihat biasa di terminal kita kan T1 itu. Terminal 1 itu ada thermal scanner. Kita melakukan pemindaian suhu tubuh ya. Jadi kalau seandainya memang suhu tubuhnya tinggi gitu ya, di atas 38 derajat Celcius itu menjadi perhatian kita. Dan kemudian juga yang kedua, kita lakukan pemantauan tanda dan gejalanya. Jadi kalau ada penumpang, kalau dia tanda gejalanya sesuai begitu ya, nah, itu biasanya kita bawa ke klinik, kemudian kita lihat, kita rawat ya, kita lakukan ya pengobatan lah gitu ya. Dan kemudian kalau memang berat lah misalnya ya, jadi artinya kita perlu juga mengambil ya spesimen, ya, artinya swab. Kemudian kalau perlu kita rujuk tuh, kita isolasi ke rumah sakit. Kalau dulu-dulu kan sering menggunakan aplikasi Pak, untuk melakukan perjalanan. Ada e-hack, ada Satu Sehat sekarang ini kan bentuk yang baru. Apakah itu juga masih jalan, masih dipakai? Iya, emang masih dipakai itu. Dan apakah sudah menjadi persyaratan untuk keluar melakukan perjalanan? Itu kalau sampai saat ini ya, artinya setiap pelaku perjalanan luar negeri itu memang harus pakai itu aplikasi yang seperti itu. Karena memang itu
itu namanya aplikasi Satu Sehat itu. Di situ sudah jelas bahwasanya setiap orang tuh ada di situ tuh riwayat vaksinasinya. Jadi kalau seandainya dia booster, vaksinasi pertama, kedua, kemudian ketiga juga tercatat di sana. Yeah. Nah, pelaku perjalanan, ya artinya setiap hal-hal yang seperti itu menjadi perhatian kita semua. Baik. Dan kalau seandainya ada kasusnya, kita lakukan semacam notifikasi. Notifikasi terhadap otoritas kesehatan di wilayah, di kabupaten kota. Yang namanya melalui SKDR itu, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Baik. Itu menjadi yang sudah dikembangkan oleh kita semua. Nah, ini menjadi salah satu bagaimana upaya pemantauan bisa kita kendalikan itu. Jangan sampai nanti ini bisa menyebar ke tempat yang karena lain. Angka di dalam negeri masih terkendali gitu ya. Sementara di luar negeri sudah naik gitu. Betul. Apakah pemerintah kita sudah mengeluarkan travel warning Pak untuk mereka yang mau keluar, kita yang mau keluar gitu? Ada nggak? Ya artinya setiap pelaku perjalanan itu menjadi perhatian kita, prioritas kita sebenarnya. Jadi artinya upaya kita setiap yang melakukan perjalanan, terutama ke daerah yang endemis seperti itu, daerah yang mengalami peningkatan lonjakan COVID yang tinggi kasusnya, itu menjadi perhatian kita. Jadi artinya kita sampaikan dan kemudian artinya seperti yang dijelaskan oleh Pak Windu tadi, bahwasanya kita bawa masker nggak, itu penting. Siap. Bawa masker, kemudian kalau kita memang sakit dan segala macamnya bisa dilakukan itu. Pakai masker itu bisa mencegah nggak? Bisa. Siap. Nanti kita jeda dulu. Pemirsa, masih dalam program Optimis Jati Bangkit dengan sorotan utama libur Natal Tahun Baru, waspada COVID-19 melonjak di Jawa Timur. Kita kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, terima kasih pemirsa JTV yang sudah memanfaatkan nomor WA kita. Meskipun belum saya umumkan, tapi ternyata beberapa pemirsa sudah sangat hafal dengan 0813-5816-1388 sebagai akses WA ke JTV. Nanti akan saya kumpulkan, akan saya tanyakan pada narasumber. Saya ke Dr. Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga. Dok, kalau coba kita rujuk bahwa di Tiongkok beberapa waktu lalu ramai dengan kasus Mycoplasma pneumonia gitu ya. Kemudian juga merembet-rembet, bahkan katanya sudah ada temuan di Singapura dan sebangsanya. Kalau di Indonesia sendiri, kasus Mycoplasma pneumonia ini apakah sudah ada bunyinya dok? Atau mungkin sudah ada temuannya dok? Monggo. Sudah, jadi Mycoplasma pneumonia ditemukan di DKI ya, Jakarta. Itu sudah ada beberapa kasus, yang terakhir saya dengar ya belum sampai 10 ya. Dan semuanya sudah sembuh tapi. Jadi soalnya kan Mycoplasma pneumonia itu kan tipe pneumonia yang sebetulnya ringan. Ya memang mengenai anak-anak tapi ringan. Jadi di Tiongkok pun ringan ya. Yang lebih berat itu kan Streptococcus pneumoniae. Ya itu yang memang berat ya. Tapi kita tahu bahwa sejak tahun ini ya, itu sebenarnya sudah ada imunisasi yang masuk dalam imunisasi dasar lengkap ya di bayi ya di bawah 1 tahun itu imunisasi PCV yang untuk anti pneumonia itu. Nah jadi pemerintah sebetulnya sudah tanggap ya, sebelum kasus tinggi ya kita sudah ada imunisasinya, tapi ya masih untuk bayi di bawah 1 tahun nanti mendapatkan 3 dosis itu. Itu Mas. Jadi sudah ada ya kasusnya, tapi sudah sembuh semua. Oh sudah sembuh. Nah terkait dengan itu dok, saya juga ingin tahu untuk yang varian EG5 dan EG2 ini apakah juga ada kelompok usia tertentu yang harus lebih waspada atau ekstra waspada? Mungkin lansia, sepuh-sepuh, para sepuh itu bagaimana terhadap mereka-mereka nih dok? Kalau risiko penularan itu semua berisiko sama gitu ya. Tetapi yang kalau tertular berisiko dia mendapatkan gejala berat lah itu memang pada kelompok tertentu, yaitu dua kelompok utama ya, yaitu kelompok lansia dan kelompok yang punya komorbid ya, itu yang bisa memberat ya. Tetapi kalau untuk penularan semua punya risiko, jadi dia nggak milih-milih gitu ya, nggak milih apakah itu balita, apakah orang dewasa, lansia itu sama ya. Jadi kita semua punya risiko yang sama untuk tertular ya terutama kalau kita memang tidak aware ya terhadap risiko kita. Jadi misalnya katakanlah tahu bahwa tetangganya batuk, kita tidak mau pakai masker ya, atau kita sendiri
sakit ya, kita kan nggak tahu sakit kita ini apa gitu ya. Tentu mestinya kalau kita punya penyakit pernapasan atas gitu, ISPA ya, apapun lah jenisnya, itu kita pakai masker supaya tidak menulari orang lain ya. Jadi yang penting itu sebetulnya. Dan vaksinasi ya. Jadi vaksinasi yang tadi disebutkan oleh Bu Wahyu tadi, untuk booster memang sangat kecil, rendah ya. Jadi kita untuk booster pertama aja nggak sampai 40% masih ya. Kemudian booster kedua ya hanya 2-3% ya. Itu kebanyakan nakes itu. Jadi itu mestinya dimanfaatkan lah ya, supaya kalau kita terkena tidak jatuh dalam kondisi yang berat ya. Jadi dimanfaatkan itu Inavac maupun Indovac yang sekarang masih tersedia dan cukup banyak ya, mumpung masih gratis sampai akhir tahun ya, mudah-mudahan masih diperpanjang lah gratisnya oleh Kemenkes ya, oleh pemerintah. Tapi kabarnya sampai akhir Desember ini aja, itu dulu ya disebutkan gratis tidak berbayar itu sampai akhir Desember. Ini mudah-mudahan bisa diperpanjang lah oleh pemerintah. Apakah perlu ada semacam durasi tertentu sebelum kita, contohnya saya Dok, soalnya saya udah 4 kali ini dan saya pengen nyoba yang kelima gitu, kira-kira ada intervalnya nggak itu kira-kira? Ya gini, sebetulnya vaksinasi sudah cukup lah ya, sampai dosis keempat ya, dosis keempat itu sudah cukup ya. Tetapi kan kita tahu juga bahwa imunitas kita itu ya, kekebalan kita itu akan menurun beriring dengan waktu ya kan. Jadi memang akan menurun, tapi kalau sudah booster itu menurunnya tidak cepat. Jadi saya kira seperti Mas Iman gitu ya, itu tunda saja dulu nggak untuk dosis kelimanya, tapi lebih kita berikan pada orang-orang yang lebih membutuhkan, dalam arti yang belum lengkap itu ya. Itu karena nanti kan persediaan vaksinasi kita kan, vaksin kita kan juga terbatas ya, meskipun produksi dalam negeri sekarang sudah banyak ya, Inavac dan Indovac. Itu Mas. Siap, jadi saya harus mengalah ini kalau begitu. Untuk yang belum, baik. Ini ada beberapa pemirsa yang pertanyaannya luar biasa gitu ya. Jadi kondisi seperti sekarang ini apakah perlu vaksinasi atau cukup 3 saja atau harus sampai 4? Mungkin Bu Wahyu bisa kasih penjelasan nyambung dengan Pak Windu, Dr. Windu tadi. Iya, jadi memang kan vaksinasi COVID-19 sudah masih tersedia di puskesmas, atau fasilitas kesehatan. Utamanya di puskesmas ya, lebih banyak di puskesmas. Jadi kalau masyarakat itu masih dosis ketiga, ya sebaiknya lebih baik ya udah sampai dosis keempat, booster kedua. Jadi nah itu segeralah datang lengkapilah vaksinasi COVID-19 sehingga akan menambah imunitas kan gitu. Kalau yang masih dosis kedua mau booster silakan datang juga. Jadi kita himbau kepada seluruh masyarakat untuk lengkapilah vaksinasi COVID-19 di fasilitas puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Saya pengen yang kelima, soalnya 4 itu kan kadang-kadang edis tertentu nggak bagus kata orang. Gitu. Angka 4 itu jelek. Jadi jangkepi ben 5 pisan gitu ya. Terima kasih. Sebentar saya juga coba baca-baca lagi, ada Pak Abdul Salam di Pasuruan dan berharap supaya tidak seperti COVID yang kemarin-kemarin gitu. Terima kasih Pak Abdul Salam. Saya juga berharap tidak sampai seperti itu Pak. Dan ini juga merupakan mungkin bukti bahwa orang kita itu ngombening banyu kendil, jadi ya gak gampang tumbang kayak orang-orang sono-sono begitu ya. Alhamdulillah ini mungkin gampangnya minum banyu kendil. Ekonomi belum stabil, COVID baru lewat, ya jangan bikin gaduh lagi. Betul Pak, makanya kita bahas supaya masyarakat tetap waspada saja dengan menerapkan prokes. Lalu ada Bu Rina di Surabaya, saya pulang dari Singapura merasakan gejala batuk dan badan sakit semuanya. Mungkin capek barangkali ya. Juga demam, saya obati dengan obat flu dan demam, alhamdulillah mereda. Bisa jadi saya kena COVID, tapi tetap waspada jika berpergian. Oh setuju Bu, jadi kalau Ibu sudah prakarsa seperti itu mantap, ini luar biasa. Berarti awareness atau kewaspadaan untuk menjaga kesehatan sudah cukup bagus. Mungkin Pak Rosid juga bisa memberikan gambaran bahwa banyak masyarakat yang sudah punya kesadaran pengalaman masa lalu sehingga mereka sudah langsung protek diri atau ya wis aku tak isoman dewe gitu ya, namanya juga isolasi mandiri gitu. Ya daripada ke rumah sakit nanti malah COVID tenanan, saya di rumah aja. Itu gimana, mungkin ada kajian Pak Rosidi? Ya kalau yang kalau seperti itu kan itu bagus ya, masyarakat dia sadar sendiri ya. Jadi trauma masa lalu. Ya karena trauma itu kan mengakibatkan kita juga semakin bagus kan, responnya positif kan. Betul. Seperti mencuci tangan gitu ya, artinya pakai sabun itu kan tuh udah menjadi kebiasaan. Pakai masker dulu kita juga nggak jarang pakai masker, sekarang kan masker itu sebagai salah satu kelengkapan pada waktu perjalanan. Jadi memang pelaku perjalanan tuh nggak bisa dihambat ya.
Jadi artinya ya memang dipersiapkan gitu ya. Artinya bagaimana pelaku perjalanan itu kalau seandainya memang dia sakit gitu ya, yang paling penting itu adalah bagaimana dia mengelola dirinya supaya dia juga tidak terhambat pada waktu dia menjalani aktivitas. Oke. Baik, saya kembali ke Bu Wahyu. Bu Wahyu, ini ada pertanyaan dari Pak Yitno alamat Sidoarjo. Pak Yit, terima kasih Pak Yit. Ini juga baru mau saya tanyakan. Untuk varian EG5 dan EG2 ini apakah gejalanya seperti apa Ibu? Tadi memang Dr. Windu sudah sudah cerita sedikit, tapi mungkin Bu Wahyu bisa menguatkan, silakan. Iya, gejalanya sama dengan Omikron ya. Jadi tidak karena seperti Delta gitu ya. Tapi tetap ada dan waspada juga terhadap lansia seperti kata Pak Windu tadi, lansia terus yang punya penyakit penyerta atau komorbid. Nah, kebanyakan yang punya penyerta dan lansia ini yang gejalanya mungkin agak lebih sedikit parah. Tapi kalau yang Omikron yang ini yang varian baru sih bukan varian baru ya Pak ya, tapi sudah ada variannya tetap. Jadi ya itu sama aja nggak apa. Cuman memang kita tetap karena ada peningkatan nih di beberapa negara dan di kita di Indonesia waspada ini, tapi jangan panik tetap waspada tapi tidak panik sehingga kewaspadaan apa yang akan kita lakukan, apa yang masyarakat perlu lakukan. Yang pertama tadi seperti Pak Ruslan tadi, masker menjadi kebiasaan, selalu ada di tas, selalu kalau kita mau di kerumunan, di keramaian, bisa pakai masker. Baik, nanti kita dalami soal prokes ini. Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, pemirsa JTV, libur Nataru, waspada COVID-19 melonjak di Jawa Timur. Meskipun angkanya melonjak, tapi dari data yang diungkapkan Dr. Windu tadi di awal dialog kita, di rumah sakit juga ketersediaan ranjang juga masih cukup gitu ya, tidak sampai muntah-muntah gitu. Dan ini nampaknya menjawab Pak Wanto di Malang, karena Pak Wanto itu pengalaman, trauma. Dulu sempat sakit sampai antri kamar nggak dapet, sami Pak gitu, akhirnya saya isoman di rumah gitu. Karena saya alumni COVID juga Pak, saya juga alumni, jadi dengan bangga saya menyatakan alumni karena kalau dulu kan orang ngaku kena COVID itu kayak kena lepra gitu ya, jadi kok kena aib gitu. Terima kasih untuk Pak Wanto. Pak Rosid, mungkin katakanlah kalau misalkan ada seseorang yang mau berangkat ke luar negeri gitu ya, tiba-tiba ada temuan, atau mungkin vice versa, mereka datang ke Indonesia tiba-tiba ada temuan, temperatur naik dan setelah dites, nah ini perlu dicurigai, apakah dilarang pergi atau ada tindakan-tindakan khusus untuk mereka yang keluar, inbound atau yang outbound? Ya jelas kan pada waktu di pintu masuk ya, artinya ada pelaku perjalanan yang masuk gitu ya. Artinya prosedur pengawasan kita seperti itu, lihat suhu tubuhnya di atas 38, kemudian kita lihat juga gejala dan tanda-tandanya. Jadi kalau seandainya sesuai, artinya kita harus merujuk ataupun bisa juga isolasi di rumah sakit ya. Jadi artinya secara mandiri juga bisa ya. Dan kita wajib memberikan notifikasi nih. Kalau kita kan kasih notifikasi itu sama otoritas wilayah kesehatan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kemudian melalui sistem yang sudah ada selama ini, sistem kewaspadaan dini dan respon. Artinya kalau memang sudah temuan ada seperti itu, dilarang pergi berarti? Ya, artinya, atau dilarang masuk? Dia udah masuk kan? Nah, ya artinya kan dia juga dalam pantauan kita. Jadi artinya pergerakan dia. Yang keluar itu, Pak, untuk warga Indonesia yang mau keluar barangkali? Ya kalau diperiksa kemudian dia ini artinya dia demam, positif gitu ya. Begitu, oh nggak bisa. Jadi artinya kita dalam rangka untuk jangan sampai nanti satu orang tuh menyebarkan. Jadi artinya begitu, kewaspadaannya seperti itu. Langkah antisipasi. Ya kan ada yang berat ya, jadi artinya ada yang berat dan segala macamnya itu. Tapi kan kalau psikologi dari orang pelaku perjalanan itu kan nggak bisa dihambat ya. Betul. Jadi artinya kita mewanti-wanti ya. Pak, gitu. Saya udah janjian sama keluarga di sana. Ya nggak bisa. Jadi artinya makanya pelaku perjalanan itu ketika melakukan perjalanan itu harus dikasih tahu tuh. Minimal dia pergi ke konsultasi sama dokter itu. Jadi kalau seandainya dia mau pergi begitu ya, kondisinya sakit atau segala macam itu bisa
sebelum berangkat itu bisa dilihat gitu ya sama dokternya gitu ya. Jadi artinya dia sudah waspada terhadap melakukan perjalanan. Jangan sampai nanti gara-gara satu orang semua orang juga bisa kena gitu. Betul. Jadi namanya seperti itu ya. Jadi artinya upaya-upaya kita di pintu masuk itu bagaimana pengawasan kita selama ini. Ya. Pak Rosidi, izin kalau bicara soal terkait dengan liburan, kan sudah bukan rahasia lagi ini ya. Karena saya pun juga menerima promo-promo dari sejumlah agen perjalanan untuk melenceng ke luar negeri gitu. Dengan kondisi seperti ini, apakah KKP juga mungkin mengeluarkan semacam catatan khusus atau himbauan khusus kepada mereka yang mau keluar negeri atau seperti apa Pak? Oh iya pasti. Jadi kalau di dalam pelaku perjalanan itu kan namanya kita kenal namanya travel medicine. Travel advisory. Jadi artinya travel medicine itu artinya ada dua hal di situ ditekankan. Ada satu promosi kesehatan, kemudian ada yang namanya pencegahan penyakit. Kalau dari sisi promosi kesehatan, makanya yang tadi saya bilang, dia konsultasi sama dokternya. Kalau dia bermasalah dengan kesehatan itu kan bisa, ya artinya kayak komorbid ya. Kemudian dia juga mengalami kondisi kesehatan yang khusus kan bisa di advise sama dokternya. Kemudian yang paling penting itu adalah kalau dia melakukan perjalanan, lama perjalanan dia, situasi di sana, situasi tempat di negara dia, tempat tujuan. Ya itu. Dan paling penting itu yang seperti yang dibilangkan sama Prof tadi ya. Jadi artinya Dr. Windu ya. Jadi artinya PHBS tadi itu pelaku hidup bersih dan sehat pada waktu melakukan perjalanan tadi pakai masker, cuci tangan dan segala macamnya. Dan yang paling penting itu dalam pencegahan penyakitnya apa? Vaksinasi. Atau profilaksis terhadap kalau dia menuju ke negara tujuan yang mana. Jadi artinya ini yang perlu begitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pelaku perjalanan itu. Jangan sampai nanti dia menyebarkan gitu. Artinya dia tetap berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat. Sadar dirilah kalau gitu. memang sudah seperti itu, jangan maksakan. Nah, apalagi yang ini yang kayak lansia ya, kelompok rentan dan segala macam itu, lansia, bayi dan yang komorbid juga ya, itu harus hati-hati itu. Betul. Ini sekaligus merespon dari Bu Titi Surabaya. Bu Titi terima kasih tadi bertanya. Saya sudah vaksin 2 kali sama Bu. Saya sudah vaksin 4 kali, pengen yang kelima soalnya. Saya vaksin 2 kali. Apa perlu saya booster lagi? Monggo dimanfaatkan mumpung gratis. Jadi vaksin ketiga boosternya boleh Bu di Bu Titi. Mudah-mudahan tadi penjelasan Bu Wahyu sekaligus Pak Rosidi juga memberikan penguatan supaya yang belum booster silakan booster. Yang belum sama sekali mungkin 1-2 belas kelewatan sekarang bisa dimanfaatkan mumpung masih gratis karena konon bocoran halus tahun depan harus bayar gitu ya. Dokter Windu mohon izin saya ke panjenengan dokter. Ada beberapa pemirsa yang juga penasaran sekaligus mungkin berkaca pada pengalaman masa lalu ya karena sulitnya untuk mendapatkan tempat tidur, fasilitas perawatan juga langka jadi susah gitu. Supaya publik itu bisa betul-betul waspada tapi tetap tenang, nggak terus panikan gitu. Penyakit ini atau EG5 dan EG2 ini apakah memang seserem seperti Delta atau mungkin yang lain-lainnya itu Dokter Windu? Mau nggak diulangi dok? Ya, jadi tadi Bu Wahyu ya, saya kalau manggil Bu Wahyu tentunya biasanya Mbak Wulan ya, Bu Wulan gitu. Iya. Jadi EG.5, EG.2 itu kan semuanya adalah subvarian dari varian Omikron ya. Jadi ringan dan makin ringan sebetulnya dari waktu ke waktu subvarian yang muncul itu makin ringan ya. Ya gejalanya ya tadi batuk, demam ya dan biasanya hanya di saluran pernapasan atas ya kan, tidak sampai ke saluran pernapasan bawah yaitu paru ya. Beda dengan yang Delta itu yang bisa membuat saturasi oksigen itu turun sehingga perlu oksigen ya, nanti kalau berat sampai perlu ventilator dan seterusnya. Jadi ini tidak usah takut berlebihan gitu, tapi waspada saja ya, tetap waspada ya. Jadi lengkapi vaksinasi yang belum, tadi Ibu tadi kan ada yang masih dosis 2, lengkapi mumpung masih gratis ya sampai dosis yang paling tinggi yaitu dosis yang keempat ya. Jadi lanjutkan aja, tetapi kita nggak usah khawatir dengan yang subvarian ini, nggak usah terlalu khawatir. Tapi tadi ya sampaikan yang seperti yang sampaikan Pak Rosidi juga ya bahwa
Ya. namanya, Dr. Windu nyun sewu. biasakan membawa masker. Iya, Gitu. Dr. Windu saya sela ini karena juga pengalaman dari Bu Rina yang baru pulang dari Singapura, ada gejala batuk-batuk, badan sakit semua, juga demam. Ini apakah juga bisa dikategorikan perlu waspada atau mungkin juga ada langkah-langkah pencegahan atau monitoring seperti apa, Dok? Kalau misalkan ada pemirsa JTV yang merasakan gejala seperti itu, memilih opsi cek lab atau isoman secara mandiri? Jadi gini, kan semua sekarang kan tidak ada kewajiban ya, karena status darurat Kesmas itu sudah dicabut ya, baik itu di tingkat global oleh WHO maupun di tingkat nasional ya, sehingga tidak ada kewajiban untuk kalau ada gejala tes dan seterusnya. Tapi sebaiknya, tentu kan ini kan menyangkut kesadaran sekarang kan. Jadi semua sekarang bolanya ada di setiap orang, setiap anggota masyarakat. Jadi kalau merasa sakit ya dan cukup agak sangat mengganggu gitu ya, tetap periksa ya, periksa ke dokter, tentu periksa dokter dulu ya, kemudian baru ke lab, atau ya boleh kalau ke lab dulu ya nggak apa-apa, nanti kalau hasilnya apapun disampaikan ke dokter atau ke puskesmas ya. Jadi tetap itu yang kita lakukan, biasakan bahwa setiap ada gangguan terkena penyakit apapun, menular tidak menular, itu datang ke Vaskes ya, ke fasilitas pelayanan kesehatan ya, yang mulai dari terdepan di puskesmas atau tempat lain. Siap. Ya, jadi itu yang harus dilakukan ya. Jadi nanti diputuskan akan diperiksa apa tidak gitu. Siap. Tapi kalau misalnya ringan-ringan aja, misalnya Pak sentrup-sentrup, batuk ringan, ya sudah kita mengisolasi sendiri di rumah gitu. Jadi kita sadar lah ya, bahwa kalau kita sakit jangan menulari orang lain, mengisolasi diri di rumah ya. Juga jangan menulari anggota keluarga, apalagi teman-temannya. Dokter. Itu, Mas. Kita jeda dulu, Dokter. Kita masih dalam program Optimis Hati Bangkit. Kita masih bersama narasumber. Ini akan saya buka lagi catatan-catatan dari WA, sekaligus berusaha untuk menjawab banyak pertanyaan seputar COVID varian EG5 dan EG2. Kembali dalam program Optimis Hati Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit ngobrol-ngobrol soal COVID baru atau COVID-19 yang lagi rame dibahas di sosial media, yang mungkin juga masuk di WA Panjenengan. Kita sudah nggak terasa udah di penghujung. Saya coba sebagai gong, saya ke Dr. Windu dulu. Dok, dengan situasi seperti ini mungkin ada seruan untuk publik Jawa Timur atau juga pemirsa di Indonesia yang juga mengikuti program kita. Monggo, Dokter. Tentu dua pihak ya, masyarakat ber-PHBS ya, supaya meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menjadi lebih tahan bila terkena infeksi. Jangan lupa maskernya itu selalu dibawa meskipun tidak selalu dipakai ya, kalau ada kondisi aman ya. Dan untuk pemerintah, tentu pemerintah daerah dan seterusnya tetap surveillance ya, kemudian penguatan fasilitas kesehatan yang ada di frontliner itu tetap diperkuat. Ya, saya kira itu aja dari saya, Mas. Ini baik. Bu Wahyu, monggo Bu Wahyu. Mungkin ada yang pengalaman mau ada seruan untuk publik Jawa Timur, silakan. Iya. Terima kasih untuk semua masyarakat, lengkapi vaksinasi COVID-19. Jadi segera datang ke fasilitas terdekat, puskesmas khususnya, dan lengkapilah vaksin baik itu dosis pertama, dosis primer, ataupun booster. Jadi kalau dia belum sampai dengan booster, silakan dilengkapi sampai dengan kalau booster. Yang tersedia sekarang nih vaksin? Vaksinnya adalah yang tersedia Inavac. Inavac. Iya. Terus soal ada yang takut efek samping? Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa? Enggak, ini karena katanya ada yang sampai greges lah, ada yang sampai tangannya jarum gitu ya. Gitu ya. Gitu. Setiap yang dimasukkan kan memang ada sedikit. Disuntik itu kan jarum juga. Iya, jadi bukan karena vaksin ya sih maksudnya. Ada suntik enak kok. Oh iya gitu suntik, ya. Suntik cinta tuh ada itu enak itu. Ya. Terus yang kedua adalah bila dia merasa sakit atau apa, bisa datang juga ke puskesmas terdekat, segera periksa. Nah, ataupun kalau dia merasa masih nggak usah ke puskesmas, isolasi mandiri. Nah itu sehingga tidak menularkan ke orang lain kalau dia merasa sakit. Yang ketiga tadi seperti katakan Dr. Windu bahwa masker, prokes, terus gizi, makan seimbang, olahraga dan sebagainya. Pak Rosidi,
sebagai gong untuk kami-kami yang mungkin sudah bikin jadwal untuk ngelencer ke luar negeri, barangkali untuk jalan-jalan, ada seruan Pak supaya kita juga tetap ngelencer, liburan tapi aman. Monggo. Ya, yang pertama artinya gini, ketika melakukan perjalanan setelah pasca traveling itu, kalau kita mengalami gangguan kesehatan, hubungi layanan kesehatan karena bisa jadi kita membawa penyakit menular. Dan bisa kita antisipasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang paling penting adalah bagaimana upaya pengendalian penyakit ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Komitmen kita bersama masyarakat, institusi kesehatan, institusi transportasi, perhubungan dan segala macamnya. Media juga termasuk ya. Itu tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang terakhir artinya perlu tuh pemahaman yang benar, pemahaman, pengetahuan yang benar tentang bagaimana cara penularan dan pencegahan penyakit ya untuk semua pihak itu secara proporsional sebagai upaya pengendalian penyakit kita supaya lebih bagus. Gitu. Dr. Prasoedi, terima kasih untuk rawuh di studio kami. Ya. Bu Wahyu, Bu Wulan, terima kasih untuk rawuh Bu Wulan. Dr. Windu, terima kasih. Ini, aduh, mestinya Dr. Windu di sini di ngobrol-ngobrol sama kita. Matur nuwun Dok, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk seluruh pemirsa yang sudah berkirim WA. Matur nuwun juga untuk perhatiannya dan mudah-mudahan kita tetap memberikan perhatian pada protokol kesehatan dan buang jauh-jauh pemahaman nek loro ambruk baru ke dokter. Nek kroso-kroso gerges, cek dokter, puskesmas gitu. Yang belum booster silakan booster. Yang belum sama sekali belum vaksin silakan dipakai vaksinnya supaya kita bisa membangun imunitas masyarakat yang sudah terjadi. Terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.